lama saya berceramah, baru ini didampingi oleh dua Ahmad. Pandang sebelah kanan Dr. Ahmad MSI, pandang sebelah kiri UAS Ustadz Ahmad Sregar. Masya Allah, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam menangkap udang. Dari bunyi sambutan salam nampaknya belum makan siang. Pripun kabari? Api? Wis dahar? Wis mangan? Wong segone akeh kok. Iki sego iwak ikan mas, iwak wedhus. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan muga-muga Bapak Ibu sedulur sederek sedaya sing melu maulidan padha kabeh mlebu nang surga. Paham Bapak Ibu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Kata Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa berkirim surat. Sudah lama saya berceramah, baru ini didampingi oleh dua Ahmad. Pandang sebelah kanan Dr. Ahmad MSI, pandang sebelah kiri UAS Ustadz Ahmad Sregar. Masya Allah, luar biasa. Saya tanya tadi, ini Ustadz masyarakatnya banyak orang apa? Orang Jawa. Orang Jawa ini biasanya nggak mau nikah sama orang Mandailing karena rugi, dari emas jadi tulang. Tapi insya Allah hari ini tidak ada untung rugi, karena semua yang beriman kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW mlebu nang surga. Bukan saya yang ngomong. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah, dakhalal jannah, mlebu nang surga. Wa in zana wa in sarak, bagaimana kalau dia berzina, bagaimana kalau dia mencuri? Wa in zana wa in sarak, walau berzina walau mencuri tetap masuk surga, tapi transit dulu, mlebu nang neraka. Tapi kita tiap hari mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau Tuhan menjerat banteng, jeratlah pakai batang kayu kuini. Ketika Pak Ahmad mengatakan dirinya ganteng, saya melihat Ibu Magdalis nih. Ada yang Bu, istri Pak Ahmad. Jadi waktu Pak Ahmad tadi bilang saya ganteng, saya tengok Bu Magdalis nih. Mudah-mudahan Pak Ahmad beserta keluarga selalu diberikan Allah limpahan rahmat dan barakah. Baru jadi komisi 8 saja sudah bisa dia salurkan 75 juta. Apalagi kalau jadi target Pak Ahmad gubernur, mereka mau Pak Ahmad jadi presiden. Masya Allah, tabarakallah. Ini masyarakat sekitar pesantren Darul Quran niki sugih kabeh. Ustadz tahu dari mana? Orang di Pekanbaru pakai cincin intan kecil-kecil, tapi di sini Bukit Intan. Betul apa? Betul, Bukit Intan. Tapi dari perjalanan sampai ke sini orang ketok. Endi Bukit Intan ini? Kalau Tuhan pergi ke Makkah jangan lupa minum beras kencur. Sudah lama saya ceramah, baru inilah ada di depan air mancur. Masya Allah, tabarakallah. Sehingga suasananya adem, ayem, tentram, senang.
Kenapa? Yang kepanasan nggak usah kipas, lihat aja air terjun. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan semuanya punya sawit 2 hektar. 1 bulannya panen dapat 5 ton, karena pupuknya luar biasa. 1 kilo sawit 3.000, 3.000 kali 5 ton, 3 kali 5, 15 juta sebulan. 1 tahun 180 juta, potong uang pupuk, manen brondol, tinggal 150 juta. 5 juta beli cincin, 5 juta beli gelang, 5 juta beli rantai. Setiap pergi undangan jam piro iki ya? Setiap pergi undangan kok gatal ya? Begitu pulang tiba-tiba bersin mati. Kalau boleh saya nanya, jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Kira-kira gelang, rantai sama cincinnya tadi dibawa mati apa tinggal? Tinggal. Kalau tinggal kira-kira yang ngambil sopo? Iku wonge guyu kabeh. Mereka sudah tahu. Hari ini ibu boleh tersenyum, hari ini ibu boleh tertawa, tapi nanti ketika pulang ke rumah kok iya ya. Tapi jangan gara-gara ini nanti besok pagi bapak minta teh manis sama ibu. Bu, teh mana? Endi teh manis? Ternyata kau selama ini melihat cincin sama gelangku seperti yang diceritakan Ustaz Somad ya. Buat sendiri. Saya tidak mau jadi Ustaz provokator. Yang punya cincin mudah-mudahan cincinnya nambah. Yang punya gelang mudah-mudahan gelangnya nambah. Yang punya rantai mudah-mudahan rantainya nambah. Tapi ingatlah bahwa cincin, gelang dan rantai tidak dibawa yang dibawa mati mana? Yang dibelikan 2-3 sak semen, dibangunkan untuk masjid pesantren Darul Quran. Yang tepuk tangan 3 sak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ustadz Abdul Somad tidak menakut-nakuti. Kira-kira yang dibicarakan Ustadz Abdul Somad tadi fakta apa fiktif? Fakta. Hak apa hoax? Kenyataan apa bohong? Kenyataan. Yang nggak mau beli semen silakan, yang nggak mau beli ikan batu bata silakan, yang nggak mau beli kerikil silakan. Tapi ingat, besok pagi malaikat maut datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang sakit-sakit dawu mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit di antara kalian dengan sodakoh. Kok solawat? Mentang-mentang solawat nggak keluar duit. Solawat bagus, sholat bagus, tapi yang lebih bagus adalah kok somat? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, rumahnya besar 2 tingkat, amin. Mobilnya 2, amin. Sawitnya banyak sejauh mata memandang, amin. Mati. Tadi Ustadz cerita yang mati perempuan, Ustadz nggak adil. Oke, kalau gitu sekarang kita cerita suaminya yang mati. Mati suaminya, istrinya ikut, sudah dilarang sama Ustadz Ahmad Siregar. Ojo melu nang omah hae. Orang ikut sampai ke pemakaman. Sampai di waktu pemakaman baca talqin, Ustadz bilang, ibu di sana aja bu, ini berat bu, kamu nggak kuat, biar aku aja. Tapi si ibu tetap juga di pinggir kubur, di pinggir makam. Mas, jangan tinggalkan aku mas. Semua ibu, bapak-bapak yang ada di pinggir kubur, sabar bu, sabar, tangi oh, tangi. Tenang ya bu, tenang. Saya yang kebetulan ada di pinggir kubur, saya diam aja. Karena saya tahu bahwa sebenarnya mereka tidak akan apa mau melebu. Orang, wong sandiwara kok. Aku orang melebu mas, aku orang melebu. Ya wes melebu. Nggak akan melebu. Betul nggak bu? Hati-hati pak, wes ngaku saiki.
Masya Allah, tabarakallah. Ini yang ceramah Ustadz pengadu domba, Ustadz provokator. Silakan sayang sama istri, tapi jangan lupa sayang sama masjid. Silakan sayang sama suami. Kaulah bulan, kaulah bintang, mas. Ojo lungo lama-lama, setengah napasku pergi, mas. Gombal. Pada akhirnya ketika kita berkata sehidup semati, yang benar adalah aku hidup kau mati. Tapi ada yang kekal abadi. Yang mana yang kekal abadi? Sodakoh. Ibu-ibu yang sudah sodakoh, alhamdulillah. Yang belum sodakoh, jenenge sapa? Pelit, bin bakhil, bin kedekut, bin kikir, bin medit. Insya Allah setelah maulidan barokah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, hatinya terbuka dan mau sodakoh. Saya ingin mendengar laporan nanti dari Al-Mukarram Ustadz Ahmad Sregar. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustadz, selama ini masyarakat Bukit Intan orang gelem sodakoh, tapi sejak Ustadz ceramah, yang selama ini sodakohnya 2000 sudah ada peningkatan Pak Ustadz. Piro Ustadz? 2500. Insya Allah apik kabeh. 2500 pun ada pahalanya enggak? Ada. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun akan tetap ada pahalanya. Di sini ada orang Melayu? Ada. Melayu jo lari. Sini ada orang Jawa? Ada. Di sini ada orang Mandailing? Ada. Di sini ada orang Minang? Ada. Tapi di pesantren Darul Quran tidak pakai satu bahasa apapun. Yang mereka pakai adalah bahasa welcome. Well apik, kom teko. Welcome tekone apik, pulangnya. Tapi kalau pakai Darussalam, Darul Quran, Darussalam, selamat, tekone selamat, pulangnya selamat, sampai surga Jannatul Firdaus selamat insyaallah. Yang sampai ke bulan itu siapa? Neil Armstrong. Sama siapa? Sama selamat. Selamat datang Neil Armstrong. Itu sama selamat. Mohon maaf Pak Selamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini hidup ini mau kaya atau mau selamat? Mau kaya dan selamat. Yang lebih parah sudah miskin babak belur. Mudah-mudahan sawitnya berbuah banyak. Pak Ahmad akan memperjuangkan supaya pupuk murah, sawit naik. Tapi nanti kalau sudah sawitnya banyak, sodakoh, janji jangan ada dusta di antara kita. Ada orang gak mau sodakoh, uangnya disimpan dalam laci, lacinya dikunci, lacinya di lemari, lemarinya dikunci, lemarinya di kamar, kamarnya dikunci, kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci, rumahnya di komplek, kompleknya dikunci. Kebakaran, entek, habis. Kisah nyata, hilang, surat tanah terbakar, STNK BPKB habis, uang berkeping menjadi debu, debu diletakkan di tapak tangan, hilang dihembus angin. Lalu yang asli punya kita mana? Yang pernah dibelikan batu bata. Sing ora iso tuku batu bata, batu kerikil. Sing ora iso tuku batu kerikil, pasir. Sing pasir pun ora iso, mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu ada yang rajin yasinan. Masih yasinan di Bukit Intan? Masih. Yasinannya rame-rame oko siji-siji. Rame-rame. Enak yasinan rame-rame. Nek ora iso bojo, yang lain ora weruh. Kenapa baca yasinnya rame-rame? Orang yang baca yasin rame-rame, yang nggak bisa baca Quran nggak ketahuan, karena mulutnya bunyi
nggak bunyi, cuman goyang aja. Turjaun fayakun. Tapi wis teko, wis melu yasinan, alhamdulillah. Tapi jangan lupa belajar baca Quran. Engkau kalau ada yang nyuruh baca siji-siji, saiki siji loro telu papat limo ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal ala siratim tanzilal azizir. Wes, ibu 5 ayat, berikutnya 5 ayat, Bu. Jangan ejek. Hari gini ibu-ibu mau yasinan, alhamdulillah. Yang lain sibuk drama Korea, yang lain sibuk sinetron India, yang lain sibuk TikTok. Saya dikirimin foto ibu-ibu gendong anaknya, saking nggak tahan mau TikTok, anaknya diikat di pohon pisang. Ibunya sibuk TikTok, ibunya masak air panas ditinggal, sibuk main TikTok, sibuk TikTok. Pas di belakang anak wis mlebu nang air panas, jadi anak rebus. Tapi insya Allah di Bukit Intan ibunya solehkah kabeh. Kalau nggak soleha nggak mungkin ikut pengajian, betul. Dan bapaknya juga insya Allah bapak yang soleh semua. Mohon maaf bapak jangan marah, jangan cemburu. Kenapa Ustadz berdiri di depan ibu-ibu? Wong pentasnya ibu dikuasai ibu-ibu. Bapak-bapak dikasih dengar solawatan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salamullah. Ibu kalau nyanyikan anak gitu sambil pegang perutnya, salatullah salamullah. Ini anaknya dinyanyikan, pulang-pulang berbadan dua. Cinta satu malam, selimut tetangga. Ucapan itu doa. Kalau anaknya dibacakan sholawat, anaknya di dalam tenang. Coba lihat anak ibu tenang, padahal semua kepanasan, dia tidur turu kabeh. Anak lain lompat-lompat lari-lari, tapi di Bukit Intan anaknya tenang, barokat sholawat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nggak tenang malah ibunya. Setiap melihat ke kiri jantungnya kumat. Oh, sodakoh menek, oh, sodakoh maning. Biasanya saya kalau ceramah di mana-mana itu ada penggalangan dana. Judul lagunya ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana dana 3.500. Tapi di Bukit Intan walaupun masjidnya belum selesai nggak ada penggalangan dana. Ternyata orang Bukit Intan sedekahnya tidak lagi pakai kotak tapi langsung transfer banking. Buka rekening Bank Riau Kepri, transfer ke nomor berikut ini, transfer nomor rekening ke Yayasan Pesantren Darul Quran Darussalam, kirim. Begitu setelah dikirim meleleh air mata. Kenapa Bu? Salah kirim. Salah kirim gimana? Niatnya mau ngirim nolnya 5, ternyata kepencet 1 loro telu papat limo 6, terpencet 6. Kalau 5 100.000, 2 sak semen, yang terkirim 6 1 juta, 20 sak semen. Setelah terkirim mati, handphonenya tinggal, rekening banknya tinggal, yang dibawa mati, yang salah kirim tadilah yang akan dibawa menghadap Allah. Betul? Mudah-mudahan semua salah kirim.
Ada kotak? Mana kotak? Masya Allah, mainkan. Ini ibu-ibu sudah nggak sabar bersodakoh, apalagi tasnya gede-gede kabeh, siji loro telu papat limo enam pitu wolu songo 11 rolas telulas papatlas limolas. Masya Allah tabarakallah, sing ape melebu kabeh tasnya masuk sekalian. Insya Allah sing sodakoh sama tasnya melebu nang surga sama tasnya sekalian. Amin. Tapi ada orang yang bakhil bin pelit, begitu melihat kotak sodakoh mulai mau lewat di depannya, mulai jantung terasa detaknya lain. Tadi pas awal-awal Ustadz Selamat ceramah, jantungnya normal. Begitu kotak sudah mulai dekat, tolong kotaknya naikkan juga ke atas, karena ikan-ikan iwak-iwak yang gede akeh nang kene. Ikan paus ono, ikan hiu ono, ada bapak Kementerian Agama, ada ibu penggerak PKK, ada bapak Komisi 8, ada macam-macam. Bahkan dari Tapanuli Selatan saudara kita ketua Nahdlatul Ulama hadir bersama kita insyaallah. Mudah-mudahan semua yang pulang dari majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, sehat badan, sehat hati, sehat pikiran, sehat kantong. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong hadis Nabi. Apa kata Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Katanya ada malaikat yang mendoakan orang yang bersedekah. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah, belilah dia ganti ya Allah. Semua yang bersedekah, yang memasukkan uang ke kotak, berilah dia ganti ya Allah. Bukan doa saya, doa malah. Adapun orang yang dompetnya dikunci pakai gembok-gemboknya ditinggal di rumah, kuncinya ditinggal di rumah, apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang bakhil, orang yang medit, orang yang pelit, binasakanlah dia ya Allah. Bukan doa saya, yang berdoa malaikat. Ada cerita orang pelit. Bapak Ibu mau dengar cerita orang pelit? Uangnya 100 juta di bank. Mudah-mudahan jamaah Bukit Intan punya uang 100 juta. Kalau 100 juta zakatnya 2,5%. 2,5% dari 100 juta iku piro? 2.500.000. 2.500.000. 2.500.000. Ustadz Somad nggak tahu, Pak Kemenak nggak tahu, Pak DPR RI nggak tahu, Ibu nggak tahu. Uangnya 100 juta, zakatnya 2.500.000 dia simpan. Akhirnya nggak ada angin, nggak ada hujan, lututnya sakit. Dibawa ke rumah sakit, datang dokter spesialis tulang, membawa martil kecil, dipukulkan ke lututnya. Waduh, sakit ini. Jadi gimana dok? Mesti operasi. Berapa harga lutut? Yang ini 40 juta. Yang sebelah sini 40. Ongkos pasang 20. Habis. Entek. Nggak bersisa sama sekali. 100 juta yang kau simpan, nggak kau sedekahkan, nggak kau wakafkan, nggak kau bayarkan zakatnya, akan hilang dengan caranya sendiri. Gimana yang belum sedekah? Udah ada agak-agak terasa nyeri-nyeri, sudah ada. Ini Ustadz teroris, nakut-nakuti jamaah. Saya tidak ada niat jahat, saya cuma ingin menyelamatkan jamaah supaya hartanya dibawa mati menghadap Allah jadi amal fi sabilillah. Kita sudah nggak bisa ngapal Quran karena tua. Dibaca pangkal hilang ujung, dibaca ujung hilang pangkal, dibaca tengah hilang ujung pangkal dan tengah. Tapi kita insya Allah bisa mendapatkan pahala penghafal Quran. Bagaimana caranya? Tolong pesantren Darul Quran. Kalau kita wakafkan batu bata, kerikil, semen, kosen, pintu, kipas angin, insya Allah anak-anak Darul Quran akan ngaji subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, tahajud, witir,
Salat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, mati kita mengalir pahalanya sampai ke kubur kita insyaallah. Mudah-mudahan yang sedekah kuburnya lapang, mudah-mudahan yang sedekah kuburnya terang, mudah-mudahan yang enggak sedekah kuburnya sering mati lampu, mudah-mudahan yang enggak sedekah kuburnya kebanjiran. Ustadz Somad doanya enggak baik, bukan doa saya, doa malaikat. Malaikatnya mengatakan, Allahumma, aku kalau dengar Ustadz Somad ceramah itu kok jantungku deg-degan ya. Deg-degan kenapa? Suaranya menggelegar, isinya menakutkan. Saya tidak ada niat baik Bapak Ibu, saya tidak mau menyindir Bapak Ibu. Ini Ustadz Somad ini pandai menyindir-nyindir. Saya tidak menyindir jamaah, jamaah yang tersinggung salah sendiri. Beberapa jamaah tersinggung dengar saya ceramah, gitu pulang mati. Tapi insya Allah Bapak Ibu semua sehat walafiat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi alaika, ya Rasul, ya Habibi, salam alaika, salawatullah alaika. Saya sudah pakai macam-macam bahasa Pak Ahmad, Ustadz Ahmad Sregar. Saya sudah merayu jamaah ini pakai suara keras sudah. Yang tidak bersedekah kuburnya sempit, mati sudah. Pakai nyanyi sudah, sallallahu, maksudnya keluarlah duit itu. Kotaknya tetap jalan. Tadi saya minta kotaknya naik ke atas, kenapa takut semua? Ini dompet sudah siap, bukan dompet saya. Masya Allah, tabarakallah. Kita kalau ngajak orang sedekah, ada juga ustadz yang ceramah, sedekahlah, 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 rupanya untuk dia. Saya datang kemari mengajak jamaah bersedekah. Nanti Ustadz Ahmad Sregar akan mengumumkan hasil dari tablik akbar pengajian, maka diserahkan untuk pembangunan masjid, sehingga jamaah yang sholat di masjid sampai hari kiamat pahalanya juga mengalir ke makam Abdul Somad. Setuju kabeh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dek, coba bawa kemari kotak itu. Saya mau pejam mata, saya putar-putar, kira-kira nanti yang terambil duit warna apa? Oh, ini tebal. Masya Allah, duit warna putih. Boleh dibuka ini Ustadz Ahmad Sregar? Boleh dibuka? Kok saya yang deg-degan ya? 20.000, 20.000, insya Allah masuk surga. Cuma agak lama sedikit. Kita tes sekali lagi, 3 kali pengambilan. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Peningkatan 50.000. Surga Jannatul Firdaus. Tapi baru booking. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tebal ini. Masya Allah, tabarakallah. Kosong. Ada di dalam. Sama. Turun, balik ke 20.000 lagi. Insya Allah, sebesar apapun sedekahmu, itu yang akan datang kau tengok di akhirat nanti insya Allah. Rokan Hulu pesantrennya bukan sekedar ngajalkan Quran. Itu tadi yang disebutkan Pak Ahmad. Pak Ahmad menyebutnya pakai bahasa Inggris. Apa tadi istilahnya Pak Ahmad? Yang orang punya kemampuan di pesantren tadi. Hah? Sikil? Hah? Life sikil? Sikil kok kan iki sikil? Ini orang dua sikil ya piye?
podo kabeh teko nang kene kan nek duwe sikil, ya kan? Life artinya hidup, skill punya kemampuan untuk hidup. Lihatlah pondok pesantren, kadang-kadang saya ceramah makan roti, ternyata rotinya dibuat dari lemak babi. Badate babaya bawabi babi, tapi di Rokan Hulu coba lihat rotinya halal, namanya Khairul Bariyah Abdul Ghafur. Kira-kira kalau Khairul Bariyah Abdul Ghafur pakai babi apa enggak? Enggak mungkin. Khairul baik Bariyah umat Muhammad SAW, Abdul Ghafur, Abdul hamba, Ghafur Allah yang maha penyayang. Enggak mungkin dicampurnya lemak babi. Kalau mau dapatkan roti ini nomornya berapa? 0852 6456 5745. Dapatkan di toko terdekat. Yang sudah di endorse, bayarkan, belikan semen supaya berlimpah barokahnya insya Allah. Oh, saya nggak mau makan kalau rotinya dibungkus plastik, nggak keren. Oke, ada yang lebih hebat, tidak pakai plastik, luar biasa kemasannya, mereknya pakai bahasa Prancis, The Santri. Apalah The Santri? Rupanya pesantren. Orang yang tinggal di pesantren namanya santri. Dari mana ini? Dari Rokan Hulu. Nomornya kalau mau dapat roti ini diletakkan di meja 0852 6531 4230. Asli roti, bukan kaca. Saya berapa kali bertemu ke rumah orang-orang kaya, kok enggak dipersilakan dari tadi ya? Rupanya kaca. Hampir memang saya kuda kepang. Masya Allah. Tapi di tempat kita luar biasa, ada buah anggur, ada buah pisang, ada macam-macam, ada tape, ada ikan mas, ada anyang, ada kambing, ada nasi, semuanya luar biasa. Belum dipersilakan. Sudah tadi begitu sampai di atas, Ustadz dan Pak Ahmad persilakan makan, lalu kami katakan kami baru saja tadi makan di Muara Dilam. Makanya dari Pak Ahmad selama berjalan dengan saya, dia katakan Ustadz Somad itu makannya nggak pernah nambah. Beliau biasanya hadir pengajian dengan saya sekali, jadi waktu saya makan disuruh nambah, saya bilang enggak, padahal itu makan yang ketiga. Tapi kalau ceramah pagi dikasih lontong, kajian duha dikasih nasi uduk, kajian siang dikasih nasi kotak, kajian pengajian yasin ibu-ibu sore dikasih lagi kue kotak, kajian maghrib. Kalau memang Ustadz banyak makan, kenapa badannya kurus? Habis untuk suara. Apa yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan semua yang bersedekah menyiapkan makanan-makanan ini masuk surga Jannatul Firdaus. Karena setiap orang makan, habis makan dia bersyukur pada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah yang memasak padi ini menjadi nasi, yang merubah padi menjadi beras, maka berikanlah dia balasan yang baik-baik ya Allah. Luar biasa masyarakat ini, semua yang mahal-mahal ada di sini. Apa namanya? Bukit Intan ikan emas. Enggak ada yang murah di sini, betul? Masya Allah, tabarakallah. Mana life skill? Memangnya kalau anak kami di pesantren nanti kami bisa apa? Lihat itu di belakang ada rumah, di dalamnya ditanam tanaman. Jadi jangan bapak ibu mengatakan nanti kalau anak saya di pesantren Darul Quran dia nggak bisa bercocok tanam, nanti dia cuma bisa baca kitab, baca Quran. Bagaimana dia untuk mengolah tanah kami? Dia juga dikasih life skill. Nanti kalau anak kami di pesantren dia bisa buat apa? Rumah ibu, kamar tempat tidur ibu, kamar makan ibu dibuatkannya air terjun misalnya. Sambil makan nengok air terjun. Begitu haus langsung buka mulut. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, jangan sepele dengan anak pesantren. Kalau anak di pesantren kira-kira bisa nggak jadi polisi? Bisa. Bisa nggak anak pesantren jadi tentara? Bisa. Kawan-kawan saya banyak jadi polisi, jadi tentara, tamat pesantren. Anak sayang, amak sayang, ibu sayang, bapak sayang sama anak. Anaknya nggak diserahkan ke pesantren. Anaknya minta apa aja dikasih. Anak minta TV, dibelikan TV. Anak minta handphone, dibelikan handphone. Anak minta motor, dikasih motor. Knalpotnya disunat, dipotong, suara menggelegar.
sholat nggak mau, main judi, game online, PlayStation. Imam sholat, dia main motor. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata orang yang sholat di dalam itu, mudah-mudahan yang pakai motor tadi nabrak tiang listrik. Amin. Iya kalau mati, setengah mati. Kalau mati bisa langsung dikuburkan. La yamutu fiha wa la yahya. Mati enggak, hidup enggak. Jadi manusia tidak, menyulitkan. Tapi insya Allah anak-anak ibu soleh-solehah semua yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren Darul Quran, alhamdulillah. Kalau mengantar anak ke pesantren, ngelepasnya, meninggalkannya jangan nangis. Anakku, kutinggalkan kau di Darul Quran supaya kau jadi orang. Siap. Gitu. Ini ibu-ibu meninggalkan anak pesantren. Ibu jangan nangis, nanti anaknya sedih. Tinggalkan anak dengan semangat, doakan kepalanya, hembuskan sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu ibu pergi pulang. Kalau mau nangis, cari pohon sawit sunyi-sunyi, turun situ, pegang buah sawit. Ibu hari ini boleh tertawa, tapi nanti pas dipraktekkan ibu nggak jadi nangis. Pas pulang dari ngantar anak, berhenti di pohon sawit. Orang tua saya di Riau, saya dimasukkan pesantren di Deli Serdang, Sumatera Utara. Naik bis Sampagul, naik bis SD Hasipiro Dolok Hole, berangkat jam 5 sore. Jam 5 sore besok baru sampai, belum ada jalan tol. Dijenguk setahun sekali. Bukan macam anak sekarang, asal rindu video call. Hai, apa kabar? Tadi makan apa? Gimana anak mau serius belajar? Masih syukur ketemu setahun sekali. Tahun 1998 dikirim ke Al Azhar Kairo Mesir, naik pesawat Royal Jordan Airlines, berangkat dari Soekarno Hatta Jakarta sampai ke Kairo. Kenapa naik pesawat itu? Itulah tiket yang paling murah. 98, 99, 2000, 2001, 2002 nggak pernah pulang kampung, sampai lupa saya muka emak saya. Pergi ke Makkah, naik haji, kerja sambil cari duit, biaya kuliah, lanjutkan lagi ke Maroko 2 tahun. Ini anaknya baru di Pasir Pengarayan, nangisnya mata sampai sebesar bakso. Dinasehati sama suaminya, tangi bu, jangan nangis, lebih baik kau nangis sekarang daripada kau nangis nanti karena anakmu pecandu narkoba. Betul, lebih baik kau nangis sekarang daripada nanti anakmu sakau. Lebih baik nangis sekarang daripada nanti anakmu pezina. Betul apa salah? Betul. Begitu suaminya ngasih nasihat, lebih baik nangis sekarang. Istrinya ngelawan, aku nangis karena aku yang ngandung. 9 bulan 10 hari aku yang ngandung. 2 tahun kususukan. Kamu kan teko sekali-sekali. Maka ibu, bapak juga jangan terlalu keras marahnya pak. Karena kasih sayang ibu dengan bapak beda. Kasih ibu sepanjang jalan. Betul? Kasih bapak di simpang jalan. Kalau ibu ini ninggal, dia belok. Tapi insya Allah dua-duanya baik, dua-duanya sayang. Usahanya sudah, masukkan ke pesantren Darul Quran. Doanya sudah, dengan cara bersodakoh. Ya Allah, berkat sodakohku, jagalah anakku. Itu namanya tawasul dengan tawasul dengan Kanjeng Nabi, tawasul dengan Wali Songo, tawasul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi ada tawasul yang disepakati ulama, tidak ada ikhtilaf di dalamnya, yaitu bertawasul dengan
Hadisnya sahih, sahih Bukhari. Bertawasul dengan sedekah pasti makbul, mujarab. Ada orang terjebak di dalam guanya gelap gulita, pintunya tertutup, tiba-tiba batu bergelinding datang, tertutup pintu, mereka gelap di dalam. Satu orang bertawasul, ya Allah, aku punya pembantuku itu nggak ngambil gajinya takut aku makan jadi haram, maka gajinya aku belikan kambingnya sepasang, kambingnya punya anak cucu cicit berketurunan banyak. Sekarang pembantuku itu datang, aku panggil, hei pembantu, kenes dulu sini sebentar, ini kambing-kambingmu semua, ambillah kusedekahkan untukmu. Hebat juga pembantuku itu, sudah kukasih kambing satu pun tak ditinggalkannya untukku. Ya Allah, aku bertawassul dengan sedekahku. Kalau memang sedekahku ini bisa mengabulkan doa, bukakanlah pintu gua ini. Pintu gua terbuka karena berdoa dengan tawassul. Nanti ibu bersedekah tengah malam, bertawassul dengan sedekah. Ya Allah, berkat tawassul sedekahku ke masjid pesantren Darul Quran, kabulkanlah doaku. Tapi jangan kuat-kuat. Nanti kalau kuat-kuat pas yasinan, ya Allah, berkat tawassul sedekah untuk masjid pesantren Darul Quran, kabulkan doaku. Kuat-kuat, nanti temannya nanya, sampean piro? 3.000. Ya ora iso. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kecil sedekahnya jangan putus asa, yang besar sedekahnya jangan bangga. Tadi kata Ustadz Ahmad Siregar, asar masuk jam 3.30. Saya mulai ceramah tadi jam 3 kurang 15, sekarang sudah jam 3.30. 45 menit kita bersama, mudah-mudahan 45 menit ini bernilai amal soleh. Bukakan pintu hati kami ya Allah. Berhasil pengajian Ustadz Abdul Somad di pesantren Darul Quran, mana buktinya? Orangnya ramai, belum tentu berhasil. Boleh jadi orangnya ramai, sampahnya banyak. Pengajian di Darul Quran berhasil, apa buktinya? Orangnya membludak. Bukan itu keberhasilan. Keberhasilan pengajian di Darul Quran adalah kalau masjidnya selesai. Mungkin ada yang tidak bersedekah sekarang, tapi besok dia datang dengan duit 3 koper, isinya kerincing semua, enggak apa-apa, tetap diterima kan Ustaz? Iya, siap kata Ustaz, cuman yang ngitung santri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Pak Ahmad berjuang dengan komisi 8-nya, Ibu Magdalisni berjuang dengan DPRD Riau-nya, Al Mukarram Ustadz berjuang dengan ilmunya, Ustadz Abdul Somad berjuang dengan tausiahnya, Ibu berjuang dengan mendidik anak dan sedekahnya. Bapak memang cari duit. Kenapa Ustadz dari tadi ngomongnya ibu? Karena yang cari duit bapak, yang punya sawit bapak, yang punya karet bapak, tapi yang megang duit ibu. Iya kan Bu? Ibu nggak jawab. Megang duit. Kalau suami mau pergi, aku harap lungo, ki 3.000. Ojo akeh-akeh, nanti kawin lagi. Insya Allah bapak baik-baik, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, banyak tutur kata Abdul Somad menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua memaafkan kesilapan-kehilapan Abdul Somad. Abdul Somad cuma minta satu, doakan supaya Ustaz Abdul Somad istiqomah dan mati husnul khatimah. Mudah-mudahan anak Bapak Ibu menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Bapak ibunya istiqomah dunia akhirat dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik ini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza wa fi sa'atina hadhihi dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari pesantren Darul Quran dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala aiban illa satartah. Nanti ketika kami menghadapmu di padang mahsyar, bersihkan kami dari aib-aib kekurangan kami. Wala maridhan illa syafaitah. Ada saudara kami yang sedang kau uji dengan penyakit, angkatkan penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang sudah mati meninggal dunia, lapangkan kuburnya, curahkan rahmat ampunanmu ya Allah.
wala musafiran illa wasaltah, yang musafir akan pulang ke kampung halaman, sampaikan ke tujuan dengan selamat. Wala raghiban illa anjabtah, yang sudah lama menikah belum punya anak, berikan anak yang soleh dan solehah. Wala aziban illa zawajtah, yang belum menikah belum ketemu pasangan, jumpakan dengan pasangan yang soleh, yang baik, yang ramah ya Allah, yang membawa kepada iman kepada Engkau ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka ridha walana fiha salah, segala hajat kami, hajat dunia, hajat akhirat, Engkau ridha, baik untuk kami, baik akhirat kami, maka tunaikanlah, tolonglah kami ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, semua yang dililit hutang, berikanlah rezeki supaya lepas dari hutang piutang riba ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak-anak kami, wali tullabina, santri-santri kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ilmu pesantren Darul Quran ini ya Allah. Allahumma arham, Allahumma jazi al-munfiqin, berikanlah rahmat dan balasan kepada saudara kami yang sudah berwakaf, berinfak dan bersedekah. Barik lahu fi rizqihi, berikan berkah pada rizkinya ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Bukit Intan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau rezeki kami masih tertanam di tanah, angkatkan ke Bukit Intan ya Allah. Wa in kana ba'idan, kalau rezeki kami masih jauh, fa qarribhu, dekatkan ke kampung kami ya Allah. Wa in kana mu'siran, kalau rezeki kami susah, sulit, payah, fayassirhu, mudahkanlah ya Allah. Rabbana hablana minas solihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, min hafizil Quran, menjadi para penghafal Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Menangkap puyuh di Bukit Selasih, thank you dan terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.